Dalam rangka meningkatkan pemahaman umat Islam Indonesia terhadap Al-Quran, serta menghadirkan pesan-pesan suci yang relevan dengan kehidupan masa kini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menyusun Al-Quran dan tafsirnya. Kitab tafsir ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1975 dengan metode tahlili, dimulai dari 1 jilid yang memuat juz 1 hingga juz 3. Penerbitan terus berlanjut setiap tahun hingga akhirnya rampung menjadi 11 jilid mencakup 30 juz pada tahun 1980. Namun perkembangan tidak berhenti di sana. Pada periode 2003 hingga 2008, Kementerian Agama melakukan penyempurnaan menyeluruh terhadap Al-Quran dan tafsirnya. Penyempurnaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari bahasa, transliterasi, hingga penyesuaian teks Al-Quran dengan Rasul Utsmani. Tak hanya itu, struktur isi seperti munasabah ayat, asbabun nuzul, penjelasan hadis, serta tafsir ayat-ayat kauniyah pun turut diperbarui. Kini, kitab tafsir versi penyempurnaan ini sudah tersedia dalam bentuk cetak maupun digital. Anda dapat mengaksesnya melalui situs resmi quran.kemenak.go.id atau aplikasi Quran Kemenak di Android. Meski begitu, dalam kurun waktu hampir 2 dekade terakhir, kitab tafsir ini belum kembali disempurnakan. Padahal, dinamika sosial dan perkembangan bahasa Indonesia terus berlangsung. Tak hanya itu, muncul banyak kajian kritis terhadap kitab ini, baik dari kalangan akademisi Islam maupun dari umat agama lain. Beberapa kritik yang sering muncul antara lain, ketidakjelasan sasaran pembaca, penggunaan hadis dan riwayat yang belum tersaring dengan ketat, hingga narasi yang kadang sulit dipahami oleh masyarakat awam. Berangkat dari kritik dan masukan yang konstruktif inilah, penyempurnaan Al-Quran dan tafsirnya kembali menjadi kebutuhan yang mendesak. Tujuannya jelas, menghadirkan kitab tafsir yang lebih sahih, kontekstual, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Ada 5 tujuan utama dalam penyempurnaan ini. 1. Menyajikan tafsir yang benar dan komunikatif. 2. Mengeliminasi kisah Israiliyat yang tidak relevan dan menggantinya dengan narasi yang lebih sahih. 3. Menyempurnakan bahasa dan diksi agar sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia. 4. Menambah pembahasan kontekstual yang relevan dengan isu-isu kontemporer seperti lingkungan, teknologi, dan hubungan antar agama. Dan yang kelima, menguatkan sensitivitas sosial untuk mendukung kerukunan di tengah masyarakat multikultural. Penyempurnaan ini juga menyentuh aspek redaksional dan substansial, mulai dari perbaikan penulisan, penempatan tafsir mufrodat, hingga cara penyajian ayat-ayat yang berhubungan dengan akidah, sains, bahkan isu-isu gender. Untuk menjamin proses yang partisipatif dan berkualitas, penyempurnaan ini dilaksanakan melalui 2 tahapan besar. Pertama, menjaring masukan dari masyarakat lewat konsultasi publik di perguruan tinggi dan lembaga sosial yang telah dimulai sejak tahun 2022. Kedua, melaksanakan kajian akademik dan penyusunan ulang tafsir melalui tim khusus yang terdiri dari tim pakar tafsir, pakar bahasa Indonesia, dan akademisi Islam yang kompeten. Dengan upaya penyempurnaan ini, diharapkan produk Al-Quran dan tafsirnya dari Kementerian Agama menjadi rujukan yang otoritatif dalam memahami Al-Quran, semakin mendekatkan pesan-pesan ilahi kepada umat, menjawab tantangan zaman, dan juga menjadi cahaya penuntun bagi masyarakat Indonesia.